Berita baiknya, kalau ada orang berkata, ya Rasulullah, kalau saya masih belajar, masih terbata-bata bacaannya, ya, hurufnya mengejanya masih susah. Masya Allah, hadisnya di kitab yang sama, nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta', adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, wa huwa syaqqun 'alaihi, sudah terbata-bata, sulit mengeja hurufnya. Ya. Orang lain mengucapkan misalnya a'udzu, dia sulit mengucapkannya a'udzu. Masya Allah, falahu ajran, kata Nabi, orang ini minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. 2 kali pahala, Masya Allah. Kalau tadi alif lam mim, yang lancar dapat berapa? 30. Yang nggak lancar misalnya dia ulang alif lam mim, dia ulang lagi alif lam mim, minimal dapat berapa? 60. Ustaz, kalau begitu saya nggak lancar aja bacanya ya. Itu keliru. Itu keliru ya. Insyaallah. Jadi maksudnya setiap kali dia mengulang dia dapat pahalanya. Ya, setiap mengulang tambah lagi, setiap mengulang tambah lagi. Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau Nabi sudah menawarkan, antum nggak lancar saja, pahala dilipat gandakan. Kalau dengan semua motivasi itu belum tersentuh juga baca Quran, ya subhanallah, dengan cara apa lagi mesti dimotivasi? Dengan cara apa lagi? Ya, pahala sudah digandakan, kebaikan diliputkan, belum tersentuh juga. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk memotivasi kita mau baca Quran? Ya. Karena itu terakhir tadi pagi saya sampaikan di salah satu masjid di Baitur Rahim, Masya Allah, normalnya setiap muslim itu mesti baca Quran. Mesti baca Quran dalam sehari. Kalau bapak ibu sehari misalnya, biasanya cuma 1 juz, pindah jadi 1 roboh. Biasa 1 roboh, 1 ain, pindah jadi 1 halaman. Biasa 1 halaman cuma 10 ayat. Biasa 10 ayat, nggak sempat sibuk, cuma 1 ayat. Bahkan satu kali sibuk misalnya sama sekali nggak baca Quran. Kalau dalam sehari tidak mampu baca Quran, caranya begini. Malam-malam bangun, 1:30, jangan tahajud dulu. Bawa mushaf kita, masuk ke ruangan tengah, buka mushafnya, lalu katakan pada diri kita, ya Allah, dosa apa saya nggak bisa baca Quran? Karena tidak mungkin ada muslim tidak mau baca Quran kecuali ada sekat dalam jiwanya. Itu yang perlu dikeluarkan. Ya. Sehari mesti baca kita, sehari itu Quran mesti baca, walaupun cuma 1 ayat. Ya, Insya Allah. Nah, yang kedua bisa juga dengan qiraah sudah kita lakukan, lancar bacanya, maka levelnya naikkan. Jangan cuma sekedar baca tapi pahami. Disebut dengan tilawah. Tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Saya sudah uraikan dengan sangat rinci di pertemuan lalu. Sekarang saya berikan cara singkatnya saja. Ya. Antum kalau mau tilawah Quran, cara terbaiknya itu ada 2 metode. Ya, ada 2 metode. Metode pertama, ya, biasanya para sahabat ya, membaca 5 ayat terlebih dahulu. Misal Al-Baqarah alif lam mim sampai dengan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dibaca 5 ayat ini, dipahami artinya, lalu coba diamalkan. Belum sanggup mengamalkan, ya berhenti dulu di situ. Ya, lalu lanjutkan lagi. Masya Allah. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua, ini yang didukung oleh para ulama saat ini, Masya Allah. Ya. Yang paling bagus keluarkan bimbingan Quran itu secara tematik. Karena bimbingan kehidupan kita semua ada di Quran. Misal, saya beri contoh. Ada yang sudah berumah tangga, jadi suami, jadi istri selama puluhan tahun. Ya. Pernahkah Anda mengeluarkan dalam Al-Quran tuntunan menjadi suami yang baik? Ibu mengeluarkan ayat-ayat tuntunan menjadi istri yang baik? Jangan-jangan puluhan tahun atau belasan tahun atau bertahun-tahun sudah merasa menjadi suami yang baik, tapi menurut Allah belum. Ibu merasa menjadi istri yang baik, menurut Allah belum. Apa antum nggak punya waktu mengeluarkan sebagian saja selama sebulan tilawah dengan istri di rumah? Masya Allah. Ya. Tanyakan pada istri kita, Ma, ini yang petunjuk Quran, sudahkah papa sesuai? Ya. Pa, ini juga petunjuk tentang mama, sudahkah mama sesuai? Kan indah kehidupan itu, Masya Allah. Ya. Antum selesai itu, ada semuanya di Quran. Ya. Bimbingan dalam bekerja, saat sulit ada doanya, saat sakit pun, Masya Allah, dari mulai sakit yang ringan, Surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai dengan 80, ya. Doanya Nabi Ibrahim saat sakit ringan itu, Masya Allah, walladzi khalaqani walladzi khalaqani wa yahdini, dialah Allah yang menciptakan saya kemudian memberi petunjuk, dialah yang memberi makan saya, memberi minum saya. Wa idza maridtu
kalau saya sakit sekarang pun, fahuwa yashfini, pasti Allah sembuhkan, pasti Allah sembuhkan. Ada itu bimbingannya. Masya Allah. Ya. Di saat pulang kerja, Pak, Bapak sakit kepala, sakit perut, ya sakit kaki yang ringan-ringan. Kenapa nggak sambil dipegang, bimbingannya dibaca? Wa idza maridtu, ya Allah, saya sudah berikhtiar dalam kebaikan karenamu. Sekarang saya agak terasa sakit, pasti Engkau sembuhkan. Ya. Masya Allah, hidup semua dengan Quran itu. Saat sakit parah pun ada. Al-Anbiya ayat 83 sampai dengan 84. Ya. Saat antum punya kesulitan yang luar biasa di kantor, di rumah tangga, gelap mata kita. Al-Anbiya 87, 88. Ya, Masya Allah. Anak-anak kita mulai belajar. At-Taubah ayat 122. Mulai dididik di rumah. Ada lagi misalnya Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Masya Allah. Itu anak baru satu. Kalau anaknya lebih daripada satu, Yusuf. Ya, Yusuf. Quran surah 12, Masya Allah. Dari mulai ayat yang ketiga sampai ayat 29-nya, lengkap semua. Kenapa Anda dalam sebulan nggak keluarkan? Hari ini belajar menjadi suami yang baik, besok belajar menjadi ayah yang baik, besok menjadi pebisnis yang baik, anak kita menjadi siswa yang baik, semuanya ada. Cuma kita terlalu sibuk dengan dunia dan bacaan-bacaan yang lainnya, petunjuk yang hakiki tidak kita baca. Itulah tilawah Al-Quran. Nah, kemarin pertemuan lalu kita berhenti pada satu tantangan dari Allah. Kalau cuma tilawah mushafnya dipegang, kemana-mana agak susah, berat. Ke pasar bawa mushaf, susah. Ya. Sekarang di bis bawa mushaf agak susah. Bahkan Masya Allah, di beberapa tempat masuk pesawat buka mushaf, pesawatnya balik lagi itu. Ya, Masya Allah ya, saking orang tidak tahunya tentang Islam. Saya tidak mengatakan tidak suka, saking tidak tahunya tentang Islam dan keutamaan Quran, orang di pesawat buka mushaf, balik lagi pesawatnya. Ya. Karena ada aduan dikiranya itu panduan teror, ya, Masya Allah. Padahal belum dilihat bagaimana isinya, bagaimana keindahannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya tidak susah, maka Allah tawarkan untuk mudah dihafalkannya. Untuk mudah dihafalkannya. Di situ kita berhenti dan di sini saya akan mengingatkan. Maaf, insya Allah saya tidak lupa dan rekamannya juga ada. Ya. Kita punya tugas dari bulan kemarin, hari ini 40 ayat. Saya yang khusnuzan pada Allah karena syaratnya tidak mungkin masuk ke masjid kecuali ayatnya sudah dihafalkan. Insya Allah. Sudah hafal Qurannya? Sudah mulai menghafal? Kalau Anda menghafal kurang dari 40 ayat, artinya berhasil itu hafalannya. Walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, karena pemula yang menghafal Quran sebaiknya tidak melebihi daripada 10 ayat. Ya. Jadi menghafal Quran yang baik, kalau antum sampai sebulan ini misalnya, Ustaz, saya belum mencapai target 40, karena bukan 40 yang diinginkan. Yang diinginkan ada hafalan Quran yang masuk dalam jiwa kita. Mau 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, dan benar kita dalam membacakannya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sekalian, kalau dari bulan lalu sampai dengan hari ini, sudah ada Quran yang masuk ke dalam jiwa kita. Itu tandanya ada kebaikan dalam diri kita. Musa, bukan Nabi Musa, tapi seorang anak kecil yang matanya buta. Ini pengantar saya sebagai penutup kajian yang lalu. Terlahir di kota Mesir, di negara Mesir. Ya. Beliau lahir di Mesir, di provinsi Asyut. Matanya buta, tapi dalam butanya punya keinginan untuk bisa menghafal Quran. Anak ini dulu masih usia 6-7 tahun, Insya Allah. Datang pada orang tuanya. Bapaknya pekerja biasa, barangkali tidak seprofesi dengan antum yang pekerjaannya nyaman. Disampaikan pada orang tuanya menangis bahagia. Ya. Mulai saat itu direncanakan harus belajar dengan baik. Bapaknya membawa motor ala kadarnya, dimodifikasi supaya memudahkan dia belajar. Ditetapkanlah belajar pada seorang guru yang jarak dari rumahnya itu 20 km. Ya, guru yang baik. Anaknya dibonceng menjelang asar. Bapaknya memodifikasi motornya. Di depannya itu ditampilkan seperti layar di dashboardnya itu. Jadi anaknya di belakang mulai menghafalkan Qurannya, Insya Allah. Bapaknya di depan pegang catatan ayatnya. Ya. Di jalan itu nggak ada yang sia-sia, Insya Allah. Sambil lihat ke depan, begitu anaknya hafalan, bapaknya lihat ke bawah. Ya. Di jalan nggak ada ngobrol, nggak ada apa. Anaknya menghafal di belakang, bapaknya mengecek lagi hafalan. Semuanya itu bermakna.
Begitu tiba di tempat tujuan pada gurunya, subhanallah, sudah jauh-jauh datang 20 km, sampai di sana gurunya cuma minta bacakan satu ayat. Satu ayat saja. Insyaallah. Sampai kemudian pulang lagi, datang lagi, diminta suruh baca ayat satu lagi. Jadi cuma satu saja. Ya. Sampai anak ini mengatakan pada bapaknya, kita sudah jauh-jauh pak, katanya datang ke sini, cuma diminta baca satu ayat. Kata bapaknya, tidak mungkin ada guru memberikan petunjuk kecuali kebaikan. Ikuti saja nak, bersabar. Masya Allah, ternyata gurunya itu sedang mengobati dulu penyakit-penyakit di lisannya. Di huruf yang belum sempurna diucapkan, disempurnakan, didengar, disempurnakan. Ketika sampai satu juz, semua makhraj sudah benar. Ketika semuanya sudah benar, kesananya semakin mudah, tidak ada yang diluruskan lagi. Masya Allah. Ya, tidak ada yang diluruskan lagi. Tapi yang paling luar biasa, saya ingin sampaikan, anak ini kemudian hafal Quran. Hafal Quran, bapaknya yang ngantar nggak hafal Qurannya, anaknya yang nggak bisa lihat hafal Qurannya. Ya. Masya Allah, ketika pulang sampai di rumahnya, diketahui kisah ini oleh salah seorang reporter dari stasiun televisi, ya, datang ke situ, ini poinnya. Ya. Datang, kemudian diminta dicek hafalan Qurannya, Masya Allah. Di akhir kemudian ditanya, perhatikan, ya Syekh Musa, saya langsung lihat tayangan ini, ibu sekalian, bapak sekalian, ini orang tuanya duduk-duduk seperti ini, anaknya diwawancara dengan penuh senyuman, ditanyakan, ya Syekh Musa, wahai katanya Syekh Musa, jika anda sekarang diperkenankan oleh Allah untuk berdoa meminta, ya, apa yang akan anda minta? Apakah minta untuk bisa melihat? Apa yang anda minta? Apakah anda minta untuk bisa melihat? Anak sudah hafal Quran, dekat dengan Allah, ya ibadahnya luar biasa. Ditanya, kalau anda meminta sekarang, apakah anda minta untuk bisa melihat? Perhatikan jawabannya. Wallahi, demi Allah saya katakan kalian, kalau saya diperkenankan kepada Allah untuk memohon saat ini, saya akan memohon untuk terus dibutakan sampai hari kiamat. Agar Allah berkenan membutakan saya sampai hari kiamat, karena dengan buta ini saya bisa menghafalkan Quran. Saya takut kalau dikembalikan bisa melihat kembali, saya takut Quran meninggalkan saya. Di kalimat yang pertama. Ya. Dan yang kedua, perhatikan, belum selesai kalimatnya. Dan demi Allah saya katakan, Quran ini akan saya bawa menghadap kepada Allah. Saat saya sendirian menghadap kepadanya, lalu saya katakan, ya Allah, saya sudah berusaha untuk menghafalkan Quran saya, maka mohon ringankan azab saya kalau saya mesti dihukum di akhirat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan. InsyaAllah, Ustaz, saya telah berusaha menghafalkan Quran saya, maka mohon ringankan azab saya kalau saya mesti dihukum di akhirat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan. InsyaAllah. Bapak ibu sekalian, kalau anak yang buta saja tidak bisa melihat, Allah mudahkan dia untuk bisa menghafal, dia bawa, masih merasa banyak dosanya, maka kenapa antum yang masih diberikan penglihatan, ya, waktunya masih panjang, diberikan kesempatan, sampai hari ini belum mau menghafal juga? Dengan cara apa lagi mesti diingatkan? Ya, dengan cara apa lagi? Karena itu bertakwalah kepada Allah, setidaknya sebelum pulang, bawa hafalan Qurannya. Sampaikan pada Allah, saya telah berusaha ya Allah, di sisa hidup saya yang sebelumnya pernah saya sia-siakan, sholat seringkali tertinggal, Quran jarang dibaca, saya telah berjuang sebelum meninggal telah saya hafalkan. Mohon ringankan azab saya sekalipun saya mesti dihukum. Ya, kalau sampai sekarang belum tersentuh juga sekadar untuk baca, apa yang antum akan bawa di akhirat nanti? Ya. Karena itulah bertakwalah kepada Allah, terutama yang usianya lebih daripada 40 tahun. Atau sampai 40 tahun. Al-Ahqaf itu langsung turun keterangan Allah. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Ya. Perhatikan kalimatnya di sana. Ya. Orang-orang yang sudah sampai usia 40 tahun seharusnya sudah banyak berdoa dan merencanakan amalan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wa an a'mala salihan tardah. Lihat sindirannya di ayat ini. Lihat ya, saya katakan sindiran dalam tanda petik. Kata Allah, seorang yang sampai dalam usia 40 tahun dalam hidupnya, dia mesti mensyukuri aktivitas hidupnya, mesti mensyukuri usia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Masya Allah, perhatikan ya, orang cuma diberikan 4 tahun, cuma diberikan 5 tahun, tiba-tiba wafat. Antum 40 tahun, amalan kan banyak bisa dilakukan. Ya. Masya Allah,
Orang cuma 4 tahun, cuma 5 tahun, ya. Dia kemudian wafat, antum diberikan 40 tahun, 50 tahun, banyak sekali amalan yang bisa direncanakan. Ya. Kita bisa sholat sunnah diperbanyak, ya. Bisa tahajudnya banyak, baca Qurannya banyak. Masya Allah banyak waktunya. Ya. Maka dari itu kata Al-Quran, kalau sudah sampai usia itu, perbanyak doa untuk bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkara ni'mataka allati an'amta alayya. Duhai Allah, bimbing saya untuk bisa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepada saya. Wa ala walidayya, dan pada ibu bapak saya yang telah melahirkan saya, merawat saya sampai saya tiba di usia ini. Tapi yang paling menarik, perhatikan, tidak ditutup sampai di sini. Kata Al-Quran, wa an a'mala salihan tardah, dan tolong bimbing saya untuk memperbaiki aktivitas hidup saya yang lebih engkau ridhai. Nah, kalimat terakhir ini itu sindiran dari Quran. Seakan-akan mengatakan, ada hambaku yang sudah diberikan usia sampai 40 tahun, tapi hidupnya itu sia-sia, gitu kan. Nah, itu supaya tertarik dan terjadilah maksiat. 4 tahun di Palestina sudah hafal 15 juz Quran. Saya tidak akan highlight yang tidak berjilbab. Yang saya highlight itu adalah, kok bisa Allah sudah kasih hadiah untuk menjaga kehormatan dirinya, kok dipakai untuk berbuat sesuatu yang maksiat. 50 tahun, Masya Allah, untuk latihan. Saya paling sedih kalau ada perempuan yang tertangkap misalnya melakukan pencurian dalam tanda petik, ternyata dia sengaja gunakan jilbab. Sisa aja jangan disia-siakan lagi. Pura-pura pakai jilbab ikut i'tikaf, tiba-tiba handphone jamaah hilang. Rencanakan amalan supaya Allah bisa memberikan ridha. Sampaikan ini ya, tolong, kalau pesan saya sampai ini, orang yang sengaja berbuat maksiat dengan jilbabnya dan dia kenakan itu untuk bermaksiat, itu dosanya 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang bermaksiat biasa. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh, tapi sebaliknya kadang-kadang kesal, tapi juga pembuktian dari fitrah keislaman sebagai perempuan. Ada perempuan yang kalau sedang maksiat tidak berjilbab. Kalau Anda sampai usia nipu tidak berjilbab, belum juga mampu berlomba dengan orang-orang soleh berbuat buruk tidak berjilbab, tapi ketika ditangkap sama polisi, disiapkan, kemudian ditampilkan, kok pada pakai jilbab. Orang sudah menghafal Quran, antum baca Quran pun masih terus didorong-dorong. Kalau nggak mampu berlomba dengan orang soleh dalam melakukan perbuatan yang berjilbab, padahal sebelumnya tidak. Para pendosa untuk beristighfar. Tapi yang kedua ini yang dibaca, yang harus disyukuri adalah ternyata fitrah yang saat Allah ciptakan sebagai perempuan tampil di situ. Kalau tidak karena dia merasakan yang bisa meringankan hukuman dia dan menghilangkan persepsi orang supaya dia dianggap baik itu jilbabnya. Bapak Ibu sekalian, itu diakui. Di pelaku maksiat pun masih mengakui bahwa jilbab itu kehormatan. Bangun dari tidur, makanya ketika dia dirilis keluar dia pakai jilbab. Kemudian dan kalau dia ingin melunturkan naluri hakim supaya senang dan mengurangi hukuman, nggak tanggung-tanggung, pakai jilbab yang banyak. Doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Pelaku maksiat saja sudah tahu tentang itu. Baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Balik sudah lagi. insyaallah. Ya, yang pertama tadi fitrah, ada keindahan, sifat anusa, tampil indah. Jadi ibu nggak ada masalah kalau ibu senang, ada seragam, ada baju, ada, itu biasa, itu perempuan. Janabah, ya. Lalu peduli pada keindahan itu biasa. Tapi tempatkan keindahan itu untuk mendapatkan ridho siapa? Jangan tunggu waktu, begitu diajarkan sekarang langsung praktekkan. Punya sifat kelembutan yang unik. Praktekkan. Amalannya malam dilukiskan dalam hadis tadi seperti tulang rusuk yang bengkok. Mulai dengan 2 rakaat, masyaallah. Bahasa gampangnya gini, lembut tapi perasa. Tahajud bisa perbanyak istighfar. Bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Bisa memperbanyak doa kepada dari suara Allah. laki-laki dan perempuan lembut mana bu? Sudah pernah saya sampaikan. Ya. Pasti perempuan. Allah berikan 3 pilihan. Ya makanya kalau ada perempuan suaranya kayak laki-laki, malam terakhir Allah turunkan rahmat ke langit dunia. Suara seperti perempuan, menawarkan 3 hal. Ya ibadi, hai hambaku. Siapa yang menginginkan rahmatku aku berikan. Yang ingin saya bicarakan di sini adalah sifat perasanya. Yang memohon ampunan aku ampuni saat ini. Kelembutan ini setiap malam, masya Allah. Kalau ditempatkan untuk mengeluarkan sifat takwanya. Kemudian kita boleh perbanyak doa. Maka ibu akan mencapai derajat Quran, mendekati sempurna sebagai perempuan. Kelembutan yang ditempatkan ketika suami sedang ada kegelisahan, ketika anak sedang mengadu, ketika sedang curhat dalam kehidupan rumah tangga, ini muncul jadi solusi. Ketika ada rasa marah di lawan pasangan, ini muncul jadi solusi. Tapi ketika itu ditempatkan dengan sifat fujur yang mengalir dengan rasa yang paling tinggi, ini bencana. Perempuan karena punya sifat perasanya, jadi berbagai ingatan itu seringkali disimpannya dalam perasaannya di hatinya. Karena itu yang dominan.
Kalau laki-laki lebih banyak di pikirannya. Karena itu kadang-kadang kalau datang pikiran yang lain hilang, bebannya nggak terlalu banyak. Tapi perempuan karena disimpan di perasaan, hilang di pikiran, tertanam di rasa. Ya. Jadi kalau ibu ada masalah hari ini dengan suami, itu rekening listrik 16 tahun yang lalu bisa diungkit lagi. Ya. Makanya nanti di pengajian bapak-bapak saya sampaikan, wasiat Nabinya sederhana di hadis yang tadi ibu catat itu, nomor hadis 3331. Kata Nabi itu gini kepada para suami, duhai para suami, istausu bin nisa'i khaira. Istri-istrimu itu pahami aja lah, pahami aja, baikin aja, kata Nabi. Sebab memang dalam hatinya menyimpan rasa yang dalam, sehingga kadang-kadang mau kamu luruskan bisa salah, kamu benarkan pun salah juga. Bahasa singkatnya gini, istri itu kadang-kadang tidak ingin dibenarkan, hanya menginginkan suami mengatakan saya salah. Paham ya? Ya kan? Para istri itu nggak ingin dibenarkan, nggak ingin dianggap benar, cuman pengen suaminya ngaku salah gitu. Dan dalam bab itu yang keluar banyak kan, bla 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 keluar semua ya. Itulah sebabnya kenapa disebut mar'ah, yang menyimpan kehormatannya dalam jiwanya. Kalau dia keluarkan itu jadi imro'ah. Makanya istri-istri pembesar dalam Quran disebut imro'ah, imro'atul aziz. Istrinya seorang perdana menteri di masa era Nabi Yusuf alaihissalam yang menggoda Nabi Yusuf itu, imro'ah. Sudah? Tapi kalau dia tanamkan dalam dirinya disebut muru'ah. Pribadinya disebut dengan mar'ah. Dari huruf mim, ra, hamzah, ta ada kata mir'ah. Ada mar'ah, ada mir'ah. Hurufnya sama, harokatnya beda. Mar'ah itu perempuan yang menyimpan keadaan rasa dalam jiwanya. Mir'ah itu cermin yang menyimpan rahasia di dalam bentuk-bentuk materinya. Makanya ada peribahasa mengatakan al-mar'atu kal mir'ah, perempuan seperti cermin. Jadi jangan heran kalau ibu kemana-mana suka ngaca. Periksa di dompet ada cermin, turun dari mobil lihat spion, mau ke sini masih lihat kaca masjid. Tapi kan udah duduk pastikan lagi, selesai. Tapi poinnya bukan itu. Ini sering saya katakan dan sering saya tanyakan di sini. Ibu kalau bercermin di kaca, lalu cerminnya dilempar pecah, bisa nggak dipakai untuk bercermin lagi? Jangan salah, bisa. Bisa cermin itu dirapikan lagi, kan? Jelas ya? Dirapikan bisa, tapi tidak memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan sama. Kalau dia terlukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Nah, itu yang kurang bagus. Itu yang kurang bagus. Kenapa kita belajar Sayyidah Khadijah duluan? Untuk menempatkan yang paling tinggi. Jadi walaupun menemukan kegelisahan di diri Nabi, nggak datang tiba-tiba, kenapa Muhammad? Kenapa ya suamiku? Kenapa? Nggak ada. Dia bisa menahan itu. Dan nggak pernah curhat selama berumah tangga puluhan tahun. Kamu kenapa? Sekarang gelisah, dulu gelisah, 10 tahun dulu kamu datang ke sini gelisah juga. Nggak ada begitu. Datang, Assalamualaikum, buka, Waalaikumsalam, sedang gelisah betul. Kan turun dari Gua Hira, seperti pernah saya ceritakan. Masih ingat ya? Coba ada yang cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Yang saya agak repot tuh yang lambat ingat, cepat lupa. Ya Allah, ampuni saya. Nabi Muhammad turun dari Gua Hira. Wahyu belum turun setelah periode Iqra. Ini di Al-Bukhari. Di tengah-tengah tiba-tiba siang-siang malaikat Jibril turun.